Ancaman defisit BPJS Kesehatan diungkapkan langsung oleh anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dan ancaman ini terjadi di tengah kepastian bahwa pada 2024 mendatang tidak akan ada kenaikan iuran. Lantas benarkah hal ini akan terjadi ke depannya? Apa langkah antisipasinya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama dengan Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto. Selamat pagi Pak Ardi. Benarkah adanya ancaman potensi defisit hingga 11 triliun rupiah seperti yang disampaikan oleh anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional? Selamat pagi Mbak Megi, terima kasih kesempatannya. Baik, izin kami menjawab bahwa perlu diketahui sampai dengan saat ini gitu ya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih dalam kondisi sehat. Posisi 31 Desember 2022 itu aset bersih masih mampu membayar estimasi 5,98 bulan ke depannya, estimasi pembayaran pelayanan kesehatan. Kemudian di posisi pertengahan tahun ini juga masih sehat, dalam artian masih mampu membayar estimasi 5,7 bulan estimasi pembayaran pelayanan kesehatan ke depannya. Jadi dengan peraturan pemerintah nomor 87 yang mengatur terkait hal tersebut, bahwa memang kondisi keuangan BPJS Kesehatan, dana jaminan sosial dalam hal ini dana jaminan sosial kesehatan dikatakan sehat jika aset bersih itu mampu membayar estimasi 1,5 bulan sampai dengan 6 bulan pembayaran estimasi pembayaran pelayanan kesehatan ke depannya. Seperti itu Mbak Megi. Baik Pak Ardi, tapi kami juga bisa melihat masih ada potensi defisit begitu ya Pak Ardi. Nah, jika iya memang ada potensi defisit ini, apa sebenarnya penyebabnya dan apakah karena sejumlah layanan BPJS Kesehatan yang ditambah atau seperti apa sebenarnya penyebab potensi defisit ini? Ya, jika memang dilihat ya dengan tren biaya pelayanan kesehatan, dengan adanya Permenkes nomor 3 tahun 2023 di awal tahun ini gitu ya, memang ada kenaikan yang cukup signifikan terkait pembiayaan atau pembayaran pelayanan kesehatan. Namun kami sampai sebelumnya, sampai pertengahan tahun ini, secara perhitungan aset bersih kami masih mampu untuk membayar 5,7 bulan estimasi pembayaran pelayanan kesehatan ke depannya. Ini pun juga dari tahun 2022 kalau kita berbicara terjadi fenomena rebound ya. Mulai terjadi fenomena rebound dengan dibukanya kelonggaran terhadap restriksi pandemi waktu itu ya. Peserta atau masyarakat sudah mulai nyaman kembali untuk mengakses pelayanan kesehatan. Itu juga disimulasikan atau dihitung melalui kondisi keuangan kami juga masih tetap sehat gitu ya. Tadi juga di awal disebutkan bahwa di akhir tahun 31 Desember 2022 dari laporan keuangan kami audited itu masih mampu membayar estimasi kecukupan klaim aset bersih itu ya. Aset bersih itu masih mampu membayar klaim estimasi 5,98 bulan ke depannya. Seperti itu Mbak Megi. Baik Pak Ardi, kita bahas kembali dengan landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengamanatkan bahwa setiap WNI ini sebenarnya wajib mengikuti program BPJS. Dan bagaimana sebenarnya data terkini terkait dengan pendaftaran BPJS Kesehatan? Terutama kalau misalnya kita lihat karyawan perusahaan swasta, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan imbauan dari pemerintah? Ya, alhamdulillah sampai dengan posisi 1 Juli 2023, kami peserta yang sudah mendaftar di kami itu sebanyak 93% lebih dari total jumlah penduduk. Ini artinya sudah ada sekitar 258 juta yang sudah terdaftar.
ini juga termasuk seluruh segmen ya, dari segmen penerima bantuan iuran yang didaftarkan oleh pemerintah, eh, dari segmen pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja, dan masuk segmen IRB. Nah, dari situ kita lihat juga tingkat kolektibilitas gitu ya, di per posisi 31 Desember 2022 mencatat itu sempat di posisi 99%. Ini dalam artian kesadaran masyarakat, dalam hal ini juga kesadaran kepedulian pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dalam arti ini pemberi kerja gitu, dan masyarakat mandiri itu sudah meningkat kesadarannya, awareness-nya terhadap pentingnya atau bermanfaatnya terkait jaminan kesehatan nasional ini. Jadi perlu disampaikan juga, memang kita masih punya PR ke depannya itu untuk meningkatkan kepesertaan sampai tahun 2024 itu sebesar 98%, dan 2025 itu diharapkan, 2030 itu diharapkan sampai dengan 100% seluruh penduduk memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Seperti itu Mbak Meggy. Baik Pak Ardi, ini sudah sekitar 93% peserta yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan. Apakah data ini sudah diverifikasi bahwa semua data peserta valid dan tidak ada yang redundansi? Ya, ini pun kami sudah menyelenggarakan kerjasama ya, baik itu secara struktur, baik itu secara sistem gitu, dengan Dirjen Dukcapil ya, dengan Dukcapil Mendagri. Jadi setiap bulan itu terdapat cleansing data gitu ya, cleansing data yang untuk mencegah tadi terjadinya redundansi atau terjadinya duplikasi, termasuk juga peserta yang sudah tercatat di data kependudukan itu sebagai peserta yang sudah meninggal. Jadi dari tingkat kevalidan data semakin ke mana, semakin hari, semakin ke sini itu semakin valid dan akurat. Karena kami sudah menciptakan sama dengan Kemendagri upaya-upaya untuk menjaga agar di data pun dapat diandalkan. Itu Mbak Meggy. Baik, dan tentunya kami juga mengharapkan data BPJS Kesehatan ini valid. Dan Pak Ardi, hingga kini ada berapa jumlah tunggakan dari peserta mandiri? Nah, ini tadi sudah kami sampaikan di awal, ketika kita berbicara tunggakan, kita pasti akan berbicara dulu tingkat kolektibilitas gitu ya. Tingkat kolektibilitas kami sudah di angka 99% per 31 Desember 2022. Dan seiring perjalanan waktu sampai 2023 ini masih stabil di angka turun-turunnya itu 90% gitu ya. 90% tingkat kolektibilitas atau tingkat tagihan dari pendapatan gitu ya. 10 naik kadang-kadang di 99, kadang 91, tapi ini yang menandakan bahwa peserta yang tidak aktif itu sudah minim gitu ya dari persentase. Dalam hal ini juga selalu kita menghimbau, meminta kepada seluruh pihak agar tetap menjaga keaktifan pesertaan ini, karena sudah banyak dirasakan manfaat jika memang sewaktu-waktu risiko sakit itu datang bisa langsung digunakan. Baik Pak Ardi. Seperti itu, Mbak. Bagaimana langkah dan juga upaya antisipasi BPJS Kesehatan tentunya untuk menyelesaikan tunggakan dari peserta mandiri maupun tentunya juga menambah peserta untuk BPJS Kesehatan? Ya, kalau untuk pertama kita berbicara biar runut ya, dari upaya untuk meningkatkan kepesertaan. Meningkatkan kepesertaan ini kami juga berkolaborasi dengan seluruh pihak gitu ya. Tentu saja BPJS Kesehatan tidak bisa sendiri karena ini kita menjalankan program untuk masyarakat luas gitu ya. Itu berkolaborasi dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Juga dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak swasta gitu ya, untuk meningkatkan kepesertaan dan meningkatkan kesadaran.
eh, dalam waktu dekat atau memang sudah berjalan sebetulnya, ini kami mempunyai program pesiar. Jadi pesiar itu sebuah program yang memang masuk ke desa-desa, yang memang tujuannya untuk menyisir peserta-peserta JKN yang memang belum memiliki perlindungan dan atau belum aktif gitu ya. Di situ akan ditemukan penyebabnya apa dan nanti akan dikomunikasikan dengan pemerintah desa atau kelurahan setempat gitu untuk bisa ditangani. Jadi pesiar itu sendiri ada kepanjangannya ya, petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Jadi, seperti penyisiran sampai ke tingkat desa. Itu upaya yang terkini ya dari BPJS Kesehatan dan dari upaya-upaya yang lain. Nah, terkait pendapatan untuk meningkatkan kolektibilitas itu tadi sudah disebutkan spesifik dari Mandiri ya. Kami tuh sudah membuat beberapa bauran upaya. Pertama dari proses pendaftaran. Ketika proses pendaftaran kami sudah menyediakan layanan auto debit dan itu bermitra dengan berbagai macam industri perbankan ya, dari perbankan maupun yang fintech gitu ya. Kami sudah menyelenggarakan atau menyediakan layanan tersebut. Nah, dari auto debit gitu, ketika sudah mendaftar tentu saja muncul tagihan kewajiban di tiap bulannya. Nah, itu kami mengingatkan melalui proses SMS Blast. Nah, dari proses SMS Blast itu, jika memang peserta lalai atau peserta memang lupa atau memang belum sempat membayar iuran, itu kami juga melakukan proses mengingatkan kembali terhadap tunggakan melalui proses telecollecting. Itu petugas kami di setiap kantor cabang di seluruh Indonesia itu memiliki petugas telecollecting. Kemudian juga ada melibatkan partisipasi masyarakat melalui program kader JKN. Nah, partisipasi masyarakat ini bersifat volunteer bagi siapa yang bisa bergabung, yang mau bergabung dengan kami untuk membantu program ini gitu ya, untuk mengingatkan masyarakat, sekaligus juga jika memang ada tunggakan itu agar bisa dilunasi. Nah, namun tidak berhenti di situ, kami juga jika memang tunggakannya dirasa terlalu berat atau terlalu besar gitu ya, itu kami menyediakan juga program layanan rehab, rencana pembayaran bertahap. Nah, rencana pembayaran bertahap ini bisa dicicil, namun memang dicicil nanti aktif ketika sudah lunas. Ini sesuai dengan amanah dari peraturan Presiden bahwa peserta aktif itu adalah peserta yang mendaftar dan membayar iuran, jadi sudah melunasi iurannya. Nah, kemudian jika memang masih dirasa tidak mampu atau memang berat sekali gitu ya, itu peserta bisa mendaftarkan dirinya ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat untuk didaftarkan menjadi peserta yang menerima bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kami juga menyediakan layanan donasi bagi masyarakat lain yang memang mempunyai keinginan untuk mendaftarkan peserta JKN yang dikiranya memang layak disupport atau layak dibantu, itu bisa mendaftarkan program donasi. Juga tidak lupa kita berbicara pembayaran. Baik, kami akan terus memantau perkembangan isu potensi defisit BPJS Kesehatan. Terima kasih Pak Ardi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.